Antum lihat subhanallah, fal umru qasir wal ilmu katsir. Ini perkataan bagus sekali. Fal umru qasir wal ilm katsir. Umur itu pendek sedangkan ilmu itu banyak. Makanya orang yang menuntut ilmu syar'i itu ibaratnya seperti apa? Seperti berenang di lautan yang tidak ada tepinya. Ya, dia kalau masuk perpustakaan itu maktabah ribuan kitab. Mungkin nggak umur dia selesai membaca ribuan kitab tersebut? Belum tentu. Ya, belum dia harus kerja, belum dia harus makan, belum dia harus ngurus keluarga dan yang lainnya. Maka al-umur qasir wal ilmu katsir. Umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Belum tentu ya subhanallah seseorang hidup dia mampu membaca kitab Musnad Imam Ahmad. Belum tentu. Mungkin sampai wafat dia tidak membaca kitab Musnad Imam Ahmad. Belum tentu dia wafat telah selesai membaca Kutubus Sittah. Belum tentu dia wafat dia selesai membaca tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, maka di sini pentingnya seseorang di dalam belajar memiliki aulawiyat. Ya, skala prioritas. Ilmu apa yang harus dia pelajari. Ya, dan bermanfaat buat dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting banget. Ya, karena umur kita ini terbatas. Jangan sampai kita habiskan dalam menuntut ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat buat diri kita. Makanya dikatakan di antara kesalahan orang yang belajar itu dia memiliki syahwatul ilm, syahwat ilmu. Misalnya dia cinta atau dia suka baca kitab sirah. Dia baca semua kitab sirah dan tarikh sampai melupakan dia untuk belajar akidah. Akhirnya ilmu yang dia pelajari dari sirah nabawiyah dan juga tarikh tidak mengantarkan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia bodoh dalam bab akidah. Dia tidak tahu siapa Allah Azza wa Jalla. Dia mempelajari sirah belasan tahun, ya. Cuman ilmu yang dia pelajari banyak yang tidak bermanfaat buat kehidupan dia sehari-hari. Ada orang cinta bahasa Arab. Akhirnya dia menekuni belajaran bahasa Arab. Dia belajar semua kitab bahasa Arab. Tapi subhanallah dia tidak pernah membaca kitab tafsir sama sekali. Maka dia tidak tahu apa makna surat Al-Ikhlas. Dia tidak tahu kandungan surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Akhirnya waktu dia habis untuk mempelajari ilmu bahasa Arab tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Ini dinamakan dengan syahwatul ilm. Ya, syahwat ilmu. Sedikit yang bermanfaat untuk dirinya. Maka di sini pentingnya aulawiyat, prioritas di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, makanya ya harus dimulai dari kitab-kitab akidah. Dia mempelajari kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian setelah itu dia mempelajari kitab akidah, kayak kitab akidah wasatiyah milik Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia pelajari kitab akidah tahawiyah milik Imam At-Tahawi. Kemudian kalaupun dia mempelajari fikih yang ringan, manhajus salikin, dia pelajari bab ibadah dari air sampai haji. Kemudian kalau ada waktu dia pelajari bab muamalat dari berniaga sampai perbudakan. Ya. Kemudian dia belajar kitab-kitab hadis yang bermanfaat, Arba'in Nawawiyah diulang-ulang lagi sama dia. Kalau ada waktu dia mempelajari Umdatul Ahkam. Ya. Kitab hadis fikih ringan. Kalau ada waktu lagi dia mempelajari Bulughul Maram, ya. Terus dia baca kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan Fadailul A'mal, ya. Dan kitab-kitab yang lain. Dia tidak banyak belajar, tidak mempelajari semua kitab. Tapi kitab-kitab yang dia pelajari itu usulul ilm, dasar ilmu. Kalau dia hanya mengulang-ulang kitab-kitab itu bermanfaat buat dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Makanya subhanallah, sebagian orang kesian, dia tidak mendapatkan tarbiyah ilmiah, pendidikan ilmu dalam menuntut ilmu syar'i.
Misalnya dia ikut daurah waris, ilmu waris. Seminggu, 2 minggu, tapi subhanallah dia tidak pernah mempelajari kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa manfaatnya ilmu waris tanpa akidah yang benar? Dia mempelajari kitab-kitab fikih satu mazhab misalnya, baik mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali dan yang lainnya. Tapi dia tidak pernah mempelajari asma wa sifat. Siapa Rabb, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Ya, akhirnya keyakinannya kurang dan lebih banyak futur dibandingkan giatnya. Nah, ini pentingnya seseorang memiliki skala prioritas di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena al-umur qasir wal ilm katsir. Umur itu terbatas dan ilmu itu banyak. Makanya anak ada target, ya, target pribadi di dalam berdakwah. Ya, enggak muluk-muluk, sedikit tapi semoga bermanfaat. Dari target hafalan, mungkin kedepannya semoga ada program hafalan juz amma, juz 29. Kemudian kita ringkas kitab tauhid, kita kaji kitab tauhid yang berkaitan dengan tauhid semuanya. Kemudian nanti kita ringkas kitab akidah, karena kitab akidah lebih luas dibandingkan kitab tauhid. Di situ ada beberapa hal yang berkaitan dengan akidah dimasukkan di situ. Kemudian fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kemudian tafsir, surat-surat pendek dari juz 29, juz 28, ya. Dan juga membahas beberapa risalah berkaitan dengan akhlak, seperti di akhir hadis-hadis jami', di akhir kitab Bulughul Maram, dan kitab ringkasan Sirah Nabawiyah. Nah, ilmu-ilmu ini yang tadi disebutkan, ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apabila kita terus mengulangnya bermanfaat insya Allah. Dan bagi siapa yang ingin melanjutkan atau meluaskan ilmunya, maka dia kembali kepada kitab-kitab yang lain. Ya, cuman seseorang yang paling pertama dia perhatikan usul, ya, dasar-dasar ilmu yang apabila dia menguasai dasar-dasar tersebut bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Ya, makanya para ulama khilaf tentang mutawwalat. Mutawwalat itu kitab-kitab tebal. Ya, kitab-kitab tebal seperti Al-Bidayah wan Nihayah, Fathul Bari atau yang semacamnya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, dia menyatakan wajib untuk membacanya. Sedangkan yang lain mengatakan tidak perlu untuk dibaca. Dan yang paling benar insaf di tengah-tengah. Apabila seseorang membutuhkan seperti dia kadai, seorang da'i, dia harus memiliki referensi, maka dia mesti membaca kitab-kitab mutawwalat atau paling tidak referensi dia dalam beberapa permasalahan. Kalau semisalnya memang dia tidak punya waktu untuk menuntut ilmu syar'i tafarruq fokus, maka dia cukupkan dengan usulul ilm, dasar-dasar ilmu. Adapun mutawwalat, kitab-kitab besar tadi yang belasan jilid, puluhan jilid, itu dibaca oleh para ulama. Ya, karena belum tentu dia kuat untuk membacanya. Oleh karena itu dikatakan al-umur qasir wal ilm katsir. Ya, umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Dan sebagian ulama, subhanallah, dia menjadi ulama dengan sedikit kitab. Seperti Ibn Sa'di rahimahullah, itu kata murid-muridnya kitabnya cuma 1 rak. Jadi nggak banyak, cuma 1 rak kitabnya. 1 rak itu berapa kitab? Katakanlah 100 kitab mungkin. Tapi kenapa dia bisa menjadi ulama? Dia mengarang beberapa macam fan dari ilmu-ilmu agama. Karena dia memiliki usul yang kuat. Maka usul di sini maksudnya ilmu-ilmu dasar agama yang kuat membuat dia bisa membahas banyak permasalahan ilmiah. Nah, ini pentingnya seseorang memiliki aulawiyat, skala prioritas di dalam menuntut ilmu syar'i.